melopoti gagamulang wanudila moti gaga dia gaga bilehelo. Perempuan itu harus cantik supaya diperlakukan istimewa oleh orang-orang di sekitarnya. Cantik itu putih, langsing, mesti pakai alis yang sulam. Tidak gengas, so gue begini. So tidak terawat lagi nggak punya ini. Bah cantik-cantik ke sana. Ini saya punya rambut DP panjang mungkin 1 meter. Baru ada bekasnya panjang ini rambut karena suami juga. Suami sukanya rambut panjang terus. Kalau mau gunting dia tidak mau kasih, katanya nanti semua tidak mau cantik. Putih, langsing, alis disulam, rambut indah yang panjang. Apakah kecantikan sesederhana itu? Kelapa parut, daun jeruk, daun pandan, kulit jeruk, serai, dan kunyit adalah bahan dasar ramuan untuk prosesi bacoho yang wajib dihafal oleh semua perempuan di desa ini. Untuk mendapatkan rambut panjang yang cantik, anak perempuan harus duduk sabar berjam-jam sampai semua prosesi lengkap dan selesai. Tidak, belum sepenuhnya selesai. Berusaha menjadi cantik sesuai definisi kecantikan yang ada di masyarakat tidak semudah itu. Selain bacoho, perempuan di tempat kami juga diajarkan tradisi muhibadaa. Tepung beras, kencur, bangle, dan kunyit. Semua rempah-rempah ini disatukan dan diracik menjadi lulur. Perempuan dengan kulit sawo matang harus memakainya setiap hari, rutin dan teratur, supaya nanti si kulit sawo matang bisa terlihat putih. Karena putih itu cantik katanya. Karena si cantik akan selalu mendapat perlakuan istimewa, maka tak heran semua perempuan berusaha keras mengubah bentuk dan warna tubuhnya. Apakah selalu berhasil? Tidak. Dan akhirnya, perempuan yang merasa dirinya tidak bisa menjadi cantik harus berusaha lebih keras lagi agar bisa mendapatkan perlakuan istimewa dan merasa dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka harus belajar untuk patuh, pintar memasak, bersih-bersih, dan cakap mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Berbeda dengan si cantik, yang masa depannya biasanya selalu beruntung. Perempuan desa lainnya berakhir menjadi ibu rumah tangga yang terkurung di dapur.
Saya, Marlulu Jafar, seorang ibu rumah tangga. Di desa ini perempuan dianggap memiliki perasaan yang terlalu lembut dan fisik yang juga terlalu lemah. Karena itu semua pekerjaan di luar rumah dikerjakan oleh pria. Sedangkan perempuan hanya boleh diam di rumah. Sejak kecil kami diajarkan patuh, diam, dan tidak membangkang. Akhirnya banyak perempuan di desa ini yang kehilangan semangat untuk menuntut ilmu, apalagi berkarir. Tapi saya selalu bertanya dalam diri, apakah Tuhan menciptakan perempuan hanya untuk meracik makanan, menjaga anak-anak dan memastikan piring dicuci dengan bersih? Benarkah perempuan diciptakan hanya untuk tujuan sesederhana itu? Perkenalkan, saya Marlulu Jafar, seorang ibu rumah tangga dan juga seorang kepala desa. Ternyata salah. Tuhan menciptakan perempuan bukan hanya sekedar untuk menjadi perhiasan dan pajangan rumah saja. Ternyata perempuan juga bisa menjadi apapun yang dia mau. Cuma perempuan pemimpin itu tidak macam laki-laki. Ini yang pernah saya dengar sebagian masyarakat. Katanya tidak mampu untuk mengatasi masalah di desa. Tapi di dalam pikiran saya, maksudnya ketika masyarakat itu ada yang saya dengar langsung, telinga langsung. Saya dengar, oh dalam hati ini. Belum mau tahu ini saya bahasa hari-hari belum mau tahu kita begitu. Kenapa tidak hadir perempuan? Dorang tidak mau hadir bunda, yang perempuan tahu itu perempuan cuma di rumah, mau masak dengan memakai sendiri. Tetapi menjadi tokoh utama bukanlah tujuan utama saya. Saya bukan hanya ingin membuktikan bahwa ibu rumah tangga akhirnya bisa menjadi kepala desa. Lalu sudah, selesai. Tidak, kepala desa hanyalah gerbang awal menuju tujuan saya sebenarnya, yaitu membangkitkan perempuan dan desa ini, merangkul mimpi yang mereka pendam, memberikan kesempatan kepada mereka untuk bersinar lebih terang dan melangkah lebih jauh dari batas dapur mereka saat ini. Perempuan harusnya belajar kemampuan lain selain menjadi pelayan untuk konsumsi. Nah, pada waktu itu kebetulan ada arisan, kalau tidak salah itu ada arisan. Kegiatan arisan kami itu hanya untuk mau bakarau. Kita orang fokus dulu mau bakarau karena karau ini sangat bagus saya rasa. Pelatihan membuat karawo atau kerawang, sulaman khas Gorontalo. Inilah salah satu cara yang saya lakukan untuk mulai membangkitkan perempuan di desa ini. Yang awalnya hanya bisa mengajak 1 sampai 2 orang, kemudian terus bertambah menjadi 4 orang saat ini. Saya terus optimis. Keterampilan karawo dapat dikuasai oleh banyak perempuan di desa ini. Walaupun ternyata mengubah pola pikir dan meyakinkan mereka tidak semudah yang saya bayangkan. Bunda, rame-rame ada kegiatan apa ini?
Masih zaman sobat kerawang. Di sebelah Uti ada krim promo lagi, cuma 1 kali pakai langsung mau putih. Ini tidak mau. Mari Jo Uti, bikin glowing 1 kali pakai langsung putih. Masih zaman sobat kerawang. Jo, mari Jo turun sebelah Jo. Ayo, mari Jo Uti. Di sebelah gagah sekali. Ayo, mari Jo, tidak zaman ini tapi Jo. Masih banyak yang berpikir perempuan harusnya di rumah saja, mengerjakan tugas rumah tangga dengan teliti dan terus berusaha menjadi cantik agar dicintai. Mereka tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena itu, saya terus berusaha mengajak mereka belajar keahlian baru. Selain karaoke, saya juga mengenalkan cara pembuatan minyak kelapa kampung yang selama ini hanya dilakukan oleh kaum pria saja. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Aduh, kenapa ini cuma sedikit? Yang lain Bunda ada pepatah tidak kasih Bunda. Kenapa? Alasan dia Bunda, perempuan itu cuma di dalam rumah. Oh begitu. Ya Bunda. Padahal ini penting sekali orang mau bikin ini PCO ini. Kalau begitu lanjut saja orang semua bikin sendiri sama-sama. Dan lagi-lagi ada yang tidak dibolehkan keluar rumah karena kodratnya sebagai perempuan katanya. Saya datangi mereka untuk memberikan pemahaman, merangkul mereka untuk kerjasama begitu. Saya upayakan mereka supaya untuk diberdayakan kelompok minyak kelapa ini untuk membuat PCO itu. Ada suami mereka tidak setuju, tapi kalau saya sudah datang ke istrinya, saya berikan pemahaman kepada suami. Assalamualaikum. Kak Sudi, ulul habari. Mai tuan Kak Sudi. Kak Sudi, tiap lami dari Kak Sudi, kebetulan ada program karao dengan minyak kelapa. Saya ingin memberdayakan istri Kak Sudi dan anak Kak Sudi. Kebetulan juga saya sudah dari rumah tetangga-tetangga untuk mengajak mereka. Muali Kak Sudi? Muali, saya latihan jenti Bunda. Oh iya, insya Allah Kak Sudi. Oh saya terima kasih Kak Sudi ya. Insya Allah nanti. Saya sadar ada proses penting yang terlewati selama ini, bahwa seharusnya untuk membangkitkan kaum perempuan bukan hanya dengan mengubah pola pikir dan merangkul perempuan saja, tapi harus semuanya, semua orang, laki-laki dan juga perempuan. Sejak saat itu, perempuan akhirnya diberi kesempatan untuk beraktivitas di luar rumah, untuk belajar dan berkembang. Kini, saat perempuan hadir di rapat desa, bukan sekedar menjadi pelayan konsumsi lagi,
namun mereka datang untuk mendengar dan menyuarakan pendapat mereka. Dan saya berpikir, inilah saatnya melibatkan mereka ke level selanjutnya, yaitu literasi digital. Nah begini, kita orang kan untuk ke depan ada pencanangan desa cantik yang akan dipilih nanti dari 100 desa se-Indonesia. Nah untuk kelengkapan data ini kita mohon Monipe data harus lengkap. Usahakan Moni perempuan ini kasih perlihatkan itu kemampuan ya. Akan ada 100 desa di seluruh Indonesia yang akan dicanangkan untuk menjadi desa cantik atau desa cinta statistik. Ini adalah program percepatan penguatan statistik secara nasional dan implementasi program Satu Data Indonesia. Saya berharap dengan bantuan kaum perempuan, desa ini bisa masuk dan menjadi salah satu dari 100 desa terpilih itu. Awalnya saya ragu terkait dengan program yang Ibu laksanakan untuk melibatkan perempuan. Karena dari dulu saya beranggapan bahwa perempuan itu hanya bisanya di rumah, cuci pakaian, mengurus keluarga, sehingganya itu yang membuat saya ragu terkait dengan program ini yang melibatkan perempuan. Keraguan yang mempertanyakan kualitas perempuan dan program-program saya yang melibatkan banyak perempuan masih saja muncul. Tapi bersama keraguan mereka, keyakinan saya pada kaum perempuan pun tumbuh berkali-kali lipat banyaknya. Ini bukan karena saya ingin membuat perempuan di desa ini menjadi pembangkang atau mengajarkan mereka bersaing dengan kaum pria. Tidak. Karena saya yang ada di titik ini pun tidak luput dari dukungan seorang pria luar biasa yang memberi saya kesempatan. Dan hal inilah yang saya ingin perempuan lain dapatkan, yaitu kesempatan yang sama untuk bisa menjadi setara. Kalau seorang wanita karir itu bisa selaku suami bisa melihat dari kerjaannya di rumah saja dia bisa tampil untuk kalau misalnya dia mampu untuk mengurus hal-hal kecil di rumah tangganya, saya yakin dia pasti untuk keluar dia mampu, ada punya kemampuan untuk itu. Akhirnya saya sadar program yang Ibunda laksanakan yang berkaitan dengan perempuan bisa dibilang bisa mengangkat perempuan yang ada di desa ini. Contohnya kemarin ada beberapa prestasi yang diraih oleh perempuan di desa ini. Yang diantaranya desa cantik itu kan melibatkan perempuan juga. Ada usaha PCO, Karao, tentang kampung KB. Tentunya ini merupakan prestasi yang diberikan atau dilakukan oleh perempuan yang ada di desa ini. Berkat kerjasama semua masyarakat, upaya perempuan dan dukungan para pria, program-program yang awalnya hanya untuk media belajar masyarakat, kini berkembang dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi desa ini. Sulaman Kerawang perempuan desa kami banjir pesanan dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Pembuatan minyak kelapa kampung rumahan kini mendapat bantuan mesin dan rumah industri dari Bank Indonesia dan mempekerjakan lebih banyak lagi perempuan di dalamnya. Dan kini masyarakat di desa kami memiliki definisi cantik yang baru. Kami sadar, cantik bukanlah sekedar kulit putih, alis tebal, tubuh langsing, dan rambut panjang.
Tapi hatinya yang cantik. Yang saya anggapnya cantik itu dari sifat, bagaimana dia seorang ibu memperlakukan terhadap kita, anak-anak, mengurus kita. Gitu. cantik adalah kulit gelap yang terbakar matahari karena menanam padi untuk memenuhi makanan semua orang. Cantik adalah tubuh berisi karena selalu menghabiskan sisa makanan anak yang sulit makan agar tidak mubazir terbuang. Cantik adalah senyum bahagia dari semua perempuan yang bebas mengerjakan aktivitas apapun yang ia cintai tanpa paksaan. Cantik adalah mencintai dan berdamai dengan diri sendiri, menerima bahwa semua bentuk dan warna tidak harus sama. Dan cantik itu adalah sebuah desa di sudut Kabupaten Pohuwato yang akhirnya terpilih menjadi salah satu dari 100 desa cantik di Indonesia. Cantik itu adalah seisi Desa Manawa. Kalau bol saya suka hitam supaya tidak takut dengan apa, bekerja di mana, tidak takut dengan matahari apa. Langsung badan asli. Kalau putih kan harus jaga kena matahari, jadi apa. Lebih kalau bol saya suka pilihan itu. Cantik itu tidak mengenal kurus atau gemuk. Cantik itu yang timbul dari dalam diri seseorang wanita yang terpancar dari wajah. Jadi kalau hatimu, hatinya, hatiku cantik, maka semua perempuan ini bisa jadi cantik. Siapa itu duduk di sana? Si gadis manik cantik jelita. Bukan cantiknya dari lipstiknya, tapi dari tutur dan katanya. Bukan cantik